Halo Sobat Batik, perkenalkan nama saya Nova. Saya adalah PIC Lomba Debat Intelektual Batik tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana teknis Lomba Debat Intelektual Batik tahun 2024. Yang pertama, tema lomba. Tema Lomba Debat Intelektual Batik tahun 2024 adalah Satu Ruang Menebas Dilema, Kritis Mengakurasi Data. Adapun timeline kegiatan Lomba Debat Intelektual Batik tahun 2024. Yang pertama, pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 21 Juli sampai 29 Agustus tahun 2024. Technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus tahun 2024. Babak penyisihan akan dilaksanakan pada tanggal 14 September tahun 2024. Babak semifinal, final, dan pengumuman juara akan dilaksanakan pada 15 September tahun 2024. Adapun ketentuan peserta Lomba Debat Intelektual Batik tahun 2024, yang pertama, lomba debat diikuti oleh 8 tim debat yang telah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran pendaftaran. Yang kedua, tim debat terdiri dari 3 orang mahasiswa atau mahasiswi yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di satu perguruan tinggi yang sama di Bali, yang dapat dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa atau KTM, atau surat keterangan mahasiswa aktif. Yang ketiga, peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat melakukan perubahan komposisi tim. Adapun alur pendaftaran Lomba Debat Intelektual Batik tahun 2024. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk mengikuti alur pendaftaran yang telah ditetapkan melalui website https://jurnalistikpnb.org/ lalu klik tombol daftar di sini. Yang kedua, klik tombol daftar sekarang, lalu pilih cabang lomba yang diikuti dan masukkan nama serta nomor telepon. Urutan nama peserta adalah urutan pembicara yang dipakai pada saat pertandingan. Yang ketiga, setelah mengisi form, tekan tombol simpan data dan lanjutkan ke tahap kedua. Yang keempat, setelah mengisi semua data, klik tombol submit. Yang kelima, jika pendaftaran melalui website sudah berhasil, peserta melakukan pembayaran pendaftaran sebesar Rp75.000 dengan cara mentransfer ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 1816229380 atas nama Niputu Amanda Cahya Paramita. Yang keenam, setelah melakukan pembayaran, klik tombol hijau konfirmasi sekarang atau login kembali. Peserta diwajibkan melakukan konfirmasi pembayaran melalui website https://jurnalistikpnb.org/ dengan memasukkan email dan nomor pendaftaran yang telah didapatkan sebelumnya. Lalu, tekan tombol gabung. Ketujuh, klik untuk konfirmasi pembayaran, selanjutnya pilih file dan masukkan bukti transfer. Yang kedelapan, setelah mengunggah bukti pembayaran, mohon menunggu verifikasi dari panitia. Yang kesembilan, jika sudah diverifikasi oleh panitia, maka akan muncul opsi cetak bukti registrasi. Yang kesepuluh, simpan bukti registrasi untuk melakukan konfirmasi kembali ke narahubung masing-masing lomba. Selanjutnya, tekan tombol cetak. Yang ke-11, peserta diwajibkan melakukan konfirmasi kepada narahubung 1 dengan menyertakan scan kartu tanda mahasiswa, KTM, atau surat keterangan mahasiswa aktif. Selanjutnya, serta melampirkan bukti registrasi pendaftaran dalam satu file dengan format kode peserta, _cabang lomba, _nama peserta. Yang terakhir, peserta dapat menghubungi narahubung 1 apabila memiliki kendala dalam melakukan pendaftaran. Selanjutnya, adapun mekanisme Lomba Debat Intelektual Batik tahun 2024. Pada kompetisi debat intelektual terdiri dari 3 babak,
yaitu yang pertama, babak penyisihan. Pada babak ini terdiri dari 8 tim. Dari 8 tim yang bertanding, hanya 4 tim dengan perolehan skor tertinggi yang akan melaju ke babak semifinal. Yang kedua, yaitu babak semifinal. Pada babak ini menggunakan sistem gugur, di mana hanya 2 tim yang lolos dari babak semifinal akan bertanding di babak final. Yang terakhir yaitu babak final. Babak final merupakan babak perebutan untuk juara satu. Tim yang kalah pada babak ini akan otomatis menjadi juara dua. Adapun penghargaan pemenang pada Lomba Debat Intelektual Batik tahun 2024. Pada juara 1 dan juara 2 akan mendapatkan piala, piagam penghargaan, serta uang tunai. Pada pemenang Best Speaker akan mendapatkan piagam penghargaan dan juga uang tunai. Khusus untuk peserta akan mendapatkan sertifikat peserta. Adapun tata tertib Lomba Debat Intelektual Batik tahun 2024. Pada bab 1 ketentuan umum, pasal 1 yang pertama bahwa Lomba Jurnalistik 2024 adalah suatu kompetisi di bidang jurnalistik tingkat nasional dan regional yang terdiri atas 4 cabang lomba, yakni lomba debat, lomba menulis opini, lomba news anchor, dan infografis. Yang kedua, panitia adalah mahasiswa Politeknik Negeri Bali yang bertindak sebagai penyelenggara kegiatan lomba jurnalistik tahun 2024. Yang ketiga, peserta adalah tim debat yang mengikuti kompetisi debat dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam tata tertib debat ini. Yang keempat, tim debat terdiri dari 3 orang mahasiswa atau mahasiswa aktif dari satu perguruan tinggi yang telah mendaftarkan diri sesuai ketentuan dan telah dikonfirmasi sebagai peserta oleh panitia. Yang kelima, ketua tim adalah salah satu anggota tim yang ditunjuk sebagai pimpinan dalam tim debat. Yang keenam, technical meeting adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia guna memberikan penjelasan dan membuka forum sosialisasi teknik pelaksanaan, sistem lomba, dan sistem penilaian pelaksanaan babak penyisihan, semifinal, dan final yang wajib diikuti oleh seluruh tim debat. Yang ketujuh, Dewan Juri adalah pihak yang berwenang untuk memberikan penilaian sesuai bobot dan komponen yang telah ditetapkan oleh Panitia Batik tahun 2024. Yang kedelapan, penilaian adalah hasil pengamatan Dewan Juri terhadap performa peserta selama rangkaian batik 2024. Yang kesembilan, moderator adalah panitia yang bertugas memfasilitasi jalannya perdebatan. Yang kesepuluh, tim kiper adalah panitia yang bertugas mengawasi alur waktu dalam perdebatan. Yang kesebelas, mosi adalah topik yang telah ditentukan oleh panitia untuk diperdebatkan oleh peserta. Yang ke-12, tim pro adalah kelompok yang mendukung mosi debat yang diangkat. Mereka berperan sebagai pendukung dari suatu mosi atau menolak mosi yang berlawanan. Yang ke-13, tim kontra adalah kelompok yang bertugas untuk menentang atau membantah mosi debat yang diajukan oleh tim pro. Yang terakhir, interupsi adalah tindakan atau ucapan yang dilakukan oleh peserta debat untuk memotong atau menyela lawan bicara lainnya, untuk memberikan tanggapan atau mencoba memperjelas suatu pernyataan yang disampaikan. Pada bab 2, peserta. Pasal 2, yang pertama, lomba debat diikuti oleh 8 tim yang telah memenuhi persyaratan dan melakukan pembayaran pendaftaran. Yang kedua, tim debat terdiri dari 3 orang mahasiswa atau mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di satu perguruan tinggi yang sama di Bali, yang dapat dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa atau surat keterangan mahasiswa aktif. Yang ketiga, peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat melakukan perubahan komposisi tim. Pasal 3, yang pertama, bahwa peserta diwajibkan untuk mengikuti rangkaian kegiatan lomba jurnalistik tahun 2024 sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh panitia.
Pada bab 3 pendaftaran. Pasal 4, yang pertama, calon peserta yang melakukan pendaftaran harus melakukan pembayaran pendaftaran sebesar Rp75.000. Yang kedua, pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui Bank BNI dengan nomor rekening 1816229380 atas nama Niputu Amanda Cahya Paramita. Dan bukti pembayaran dapat dikonfirmasi melalui website https://jurnalistikpnb.org. Selanjutnya yaitu pasal 5. Yang pertama, calon peserta yang telah melakukan konfirmasi pembayaran dapat segera mengirimkan scan kartu tanda mahasiswa atau surat keterangan mahasiswa aktif serta bukti registrasi pendaftaran. Yang kedua, berkas yang telah disebutkan dalam ayat 1 dikumpulkan dalam satu file dengan format PDF. Format nama file yaitu nomor registrasi _cabang lomba _nama tim. Yang ketiga, berkas dikirimkan kepada narahubung 1. Pada bab 3 yaitu pendaftaran, pasal 6, 1. Calon peserta yang tidak melakukan pembayaran dan konfirmasi sesuai yang telah diatur dalam pasal 4 dan pasal 5, otomatis tidak terdaftar sebagai peserta batik tahun 2024. Yang kedua, peserta yang mengundurkan diri setelah melakukan pembayaran tidak dapat meminta pengembalian biaya pendaftaran. Bab 4 Technical Meeting. Pasal 7. Pertama, technical meeting akan dilaksanakan 1 kali sebelum perlombaan dimulai. Yang kedua, technical meeting akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus tahun 2024 melalui video yang akan dibuat oleh panitia. Yang ketiga, dalam hal terjadi perubahan waktu dan media, akan diberitahukan kemudian oleh panitia kepada peserta. Keempat, hal-hal yang belum diatur dalam buku panduan seperti mosi akan diinformasikan dalam technical meeting. Yang kelima, technical meeting wajib diikuti oleh seluruh peserta, minimal ketua tim. Yang keenam, peserta yang tidak ikut technical meeting dianggap mengetahui dan menyetujui teknik pelaksanaan. Yang ketujuh, kesepakatan dalam technical meeting memiliki kekuatan tetap dan mengikat. Selanjutnya, bab 5, mekanisme debat. Pasal 8 yang pertama, lomba ini memiliki tema satu ruang menebas dilema, kritis mengakurasi data. Dengan ketentuan mosi yang akan diperdebatkan akan diundi sebelum peserta dipanggil. Sedangkan pengundian tim pro dan kontra akan dilaksanakan pada saat peserta dari masing-masing sesi telah berada di atas panggung. Yang kedua, pembagian sesi untuk masing-masing tim akan dilaksanakan sebelum babak penyisihan dimulai. Yang ketiga, dalam setiap pertandingan akan terdapat 2 tim yang akan terbagi mewakili tim pemerintah atau pro dan tim oposisi atau kontra. Penentuan tim pro dan tim kontra akan diundi terlebih dahulu sebelum debat dimulai dengan sistem coin toss. Yang keempat, tim pro dan tim kontra masing-masing memiliki 3 pembicara. Yang kelima, sebelum perlombaan dimulai, setiap tim memberitahukan urutan pembicara dalam debat nantinya. Serta setiap tim akan memperkenalkan setiap anggota. Pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. Yang keenam, salah satu dari pembicara pertama atau pembicara kedua bertindak sebagai pembicara penutup atau replay speaker. Yang ketujuh, anggota masing-masing tim pro dan tim kontra yang berperan sebagai pembicara ketiga tidak diperbolehkan menjadi pembicara penutup atau replay speaker. Yang kedelapan, tim yang bertanding akan diberikan waktu selama 7 menit untuk melakukan case building pada babak penyisihan dan 10 menit pada babak semifinal dan final. Selanjutnya, bab 6, ketentuan waktu. Pasal 9, yang pertama, dalam setiap sesi debat akan ada seorang timekeeper yang dipilih oleh dan dari panitia.
Tugas timekeeper adalah mengatur waktu dan mengawasi waktu penyampaian materi atau argumen setiap pembicara saat kompetisi berlangsung. Yang kedua, penghitungan waktu dimulai saat pembicara memulai menyampaikan argumen dan tidak ada toleransi waktu jika melebihi batas waktu penyampaian argumen. Yang ketiga, pada babak penyisihan, pembicara diberikan waktu untuk menyampaikan argumen dengan rincian sebagai berikut. Pada case building mendapatkan waktu 7 menit. Pada pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga mendapatkan waktu masing-masing 5 menit. Waktu interupsi yaitu 30 detik, dan pada pembicara kesimpulan mendapatkan waktu 3 menit. Yang keempat, pada babak semifinal dan final, pembicara diberikan waktu untuk menyampaikan argumennya dengan rincian sebagai berikut. Pada case building mendapatkan waktu 10 menit. Pada pembicara pertama, kedua, dan ketiga masing-masing mendapatkan waktu 7 menit. Pada interupsi mendapatkan waktu 30 detik. Untuk pembaca kesimpulan mendapatkan waktu 4 menit. Yang kelima, setiap peserta akan diberikan tanda atas waktu penyampaian argumen dengan rincian sebagai berikut. Pada babak penyisihan, bagi pembicara pertama, kedua, dan ketiga pada menit pertama, akan dibunyikan ketukan sebanyak 1 kali. Pada menit keempat, akan dibunyikan ketukan sebanyak 1 kali juga. Pada menit kelima, akan dibunyikan ketukan sebanyak 2 kali. Serta pada saat waktu berakhir akan diberikan toleransi 10 detik disertai dengan ketukan terus-menerus. Bagi pembaca kesimpulan pada babak penyisihan, pada 1 menit pertama akan dibunyikan ketukan sebanyak 1 kali. Pada menit ketiga akan dibunyikan ketukan sebanyak 2 kali. Untuk babak semifinal, bagi pembicara pertama, kedua, dan ketiga, pada menit pertama akan dibunyikan ketukan sebanyak 1 kali. Pada menit ke-6 akan dibunyikan ketukan sebanyak 1 kali. Pada menit ke-7 akan dibunyikan ketukan sebanyak 2 kali. Pada saat waktu berakhir akan diberikan toleransi 20 detik disertai dengan ketukan terus-menerus. Pada babak final, bagi pembicara pertama, kedua, dan ketiga, pada menit pertama akan dibunyikan ketukan sebanyak 1 kali. Pada menit ke-6 akan dibunyikan ketukan sebanyak 1 kali. Pada menit ke-7 akan dibunyikan ketukan sebanyak 2 kali. Serta pada saat waktu berakhir akan diberikan toleransi 20 detik disertai dengan ketukan terus-menerus. Bagi pembicara kesimpulan babak semifinal dan final, pada 1 menit pertama akan dibunyikan ketukan sebanyak 1 kali. Pada menit ketiga akan dibunyikan ketukan sebanyak 1 kali. Dan pada menit keempat akan dibunyikan ketukan sebanyak 2 kali. Yang keenam, jika tanda ketukan telah dibunyikan berulang kali, namun peserta tidak menghentikan argumennya, maka panitia akan mematikan mic peserta. Yang ketujuh, jika pembicara berargumen kurang dari waktu yang ditentukan atau berhenti berbicara saat waktu masih tersisa, moderator akan menanyakan kepada pembicara apakah argumen ingin dilanjutkan atau tidak. Poin ke-8, sebagaimana dengan dimaksud poin 7 di atas, jika pembicara memutuskan untuk melanjutkan argumennya, maka moderator akan membantu penyampaian argumen lanjutan tanpa adanya penambahan waktu. Bab 7, interupsi, pasal 10. Poin pertama, interupsi hanya bisa dilakukan 1 kali yang diajukan kepada pembicara kedua atau ketiga dari tim pro dan tim kontra di setiap sesi perdebatan. Kedua, interupsi baru diperkenankan apabila diterima oleh pembicara yang sedang memaparkan argumentasi. Poin 3,
Rentan waktu untuk interupsi dimulai dari menit ke-1 hingga 1 menit sebelum waktu pembicara habis. Poin 4, waktu maksimal untuk menyampaikan interupsi adalah 30 detik. Poin 5, peserta yang diperkenankan untuk menjawab interupsi hanyalah pembicara yang sedang memaparkan argumentasinya. Poin 6, interupsi dilakukan dengan menyalakan mikrofon dan menyebutkan kata interupsi secara verbal. Poin 7, peserta hanya diperbolehkan menyebutkan kata interupsi secara verbal dalam kelipatan waktu 1 menit. Jika skema interupsi sebelumnya ditolak dan ingin menyampaikan kembali akan dipandu oleh timekeeper. Kedelapan, keputusan diterima ataupun ditolaknya interupsi berada pada pembicara yang sedang memaparkan argumennya. Bab 8, moderator dan timekeeper. Pasal 11, cukup jelas. Bab 9, Dewan Juri, pasal 12. Selama kompetisi debat berlangsung, Dewan Juri terdiri dari 3 orang pada babak penyisihan, 3 orang pada babak semifinal, dan 3 orang pada babak final. Selanjutnya, bab 9, aspek penilaian, pasal 13. Poin pertama, persentase aspek penilaian meliputi substansi argumen dengan bobot penilaian sebesar 50%, cara penyampaian dengan bobot penilaian sebesar 20%, etika penyampaian dan kerja sama tim dengan bobot penilaian sebesar 20%, kesimpulan dengan bobot penilaian 10%, dan poin maksimal pada masing-masing babak adalah 280 poin per tim. Poin kedua, kriteria penilaian substansi debat adalah sebagai berikut. Thermometer, yang pertama, memiliki komponen pendapat harus logis yang terdiri atas interpretasi, definisi, dan juga timeline. Yang kedua, pendapat harus relevan dengan topik, bahwa parameter harus terukur antara pendapat yang kuat atau pendapat yang lemah. Terdiri atas contoh-contoh, bukti-bukti, fakta-fakta, teori-teori, konsep-konsep, pendapat ahli, ataupun hasil penelitian yang dapat mendukung. Poin 3, pembicara ketiga tidak mengungkapkan pendapat baru. Poin keempat, tanggapan terhadap dinamika perdebatan. Yang kedua yaitu manner, terdiri atas poin pertama, penggunaan suara, terdiri atas volume suara, pengaturan nafas, tekanan suara, dan artikulasi. Yang kedua ada penggunaan bahasa. Yang ketiga ada penggunaan catatan atau referensi. Yang keempat bahasa tubuh. Yang kelima pembawaan diri. Yang keenam tidak ada penyerangan secara pribadi. Yang ketiga ada metode yang terdiri atas yang pertama penataan dan pengorganisasian ide atau gagasan. Yang kedua cara penyajian ide. Yang ketiga, penggunaan waktu berbicara. Yang keempat, cara menyampaikan tanggapan atau respon terhadap dinamika perdebatan. Yang keempat, kesimpulan. Terdiri atas yang pertama, rangkuman argumen. Yang kedua, penekanan pada kekuatan argumen. Yang ketiga, refutasi efektif. Dan yang terakhir, yang keempat, daya tarik emosional. Selanjutnya, poin ketiga, pada setiap babak, Dewan Juri memiliki waktu total 10 menit untuk memberikan adjudikasi. Poin keempat, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak, mengikat, dan tidak dapat diganggu-gugat. Bab 10, larangan, pasal 14. Poin pertama, setiap peserta dilarang menggunakan kata-kata kasar, tidak senonoh, maupun menyinggung sara selama kompetisi debat berlangsung, baik kepada Dewan Juri, panitia, atau peserta lainnya. Poin kedua, peserta dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Poin ketiga, setiap tim dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi tim lain selama kompetisi debat berlangsung. Poin keempat, anggota tim pembicara dapat memberikan sinyal kepada pembicara yang sedang memaparkan argumentasi sepanjang tidak mengganggu jalannya perdebatan. Poin kelima,
Pembicara dilarang berkomunikasi verbal dengan rekan timnya selama memaparkan argumentasinya. Poin keenam, selama pertandingan berlangsung, tim yang tidak menjadi pembicara diperbolehkan untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalannya perdebatan. Bab 10 Sanksi. Pasal 15. Poin pertama, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14 ayat 1 dan 2 akan menyebabkan peserta didiskualifikasi. Poin 2, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14 ayat 3, 4, dan 5 akan dikenakan sanksi berupa pengurangan poin sebesar 10 poin. Poin 3, peserta yang terlambat menghadiri penyelenggaraan babak penyisihan, semifinal, dan final selama kurang dari 2 kali 5 menit tanpa keterangan yang jelas akan dikenakan sanksi berupa pengurangan poin sebesar 5 poin setiap 5 menit. Poin keempat, peserta yang terlambat menghadiri penyelenggaraan babak penyisihan, semifinal, dan final selama lebih dari 10 menit tanpa keterangan yang jelas akan dianggap walk out dan dinyatakan kalah dalam pertandingan tersebut. Selanjutnya, bab 11, ketentuan penutup, pasal 16, poin pertama, penyelesaian sengketa antara peserta dengan panitia diselesaikan dengan mekanisme musyawarah mufakat. Poin kedua, penyelesaian sengketa yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui forum yang disediakan berdasarkan keputusan ketua panitia. Pasal 17, tata tertib ini berlaku dan mengikat seluruh peserta selama kompetisi debat berlangsung. Pasal 18, poin pertama, segala hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian oleh panitia. Keputusan Dewan Juri dan panitia tidak dapat digugat oleh siapapun. Poin kedua, apabila terdapat perubahan peraturan dalam tata tertib ini akan disosialisasikan kembali oleh panitia. Baik, berikut adalah mosi debat intelektual untuk babak penyisihan. Untuk babak semifinal dan final, peserta akan menggunakan mosi impromptu. Untuk layanan informasi dapat menghubungi narahubung 1 ataupun narahubung 2 dengan nomor 087 761 400 975 atau 085 739 423 324. IG Batik @batik_PNB, IG UKM Jurnalistik @redaksi Mandiri, serta email batik.pnb@gmail.com. Untuk sesi diskusi, silakan ajukan pertanyaan melalui via chat group. Dan terima kasih atas perhatian serta partisipasinya untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami dan sampai jumpa pada Lomba Debat Intelektual Batik tahun 2024.